Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpin kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, kasih membawa ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan terhadap perintah Tuhan haruslah timbul dari hati kita. Ketika kita mulai bergumul berat untuk menaati Tuhan, itu jelas mengindikasikan bahwa hati kita sebenarnya sedang makin jauh dari Tuhan. Beberapa orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya mengalami kesulitan untuk menaatinya di area-area tertentu dalam kehidupan saya. Nah, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Seharusnya tidak demikian, saudara-saudara. Jika kita ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Mungkin kita bisa menjawab dengan mudah, ya, saya mengasihi Tuhan. Tetapi jika kita ditanya, apakah kamu menaati Tuhan? Apakah kita akan menjawab dengan cepat juga? Nah, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama juga kepada saudara. Apakah saudara-saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara menaati Tuhan? Kasih yang murni kepada Tuhan akan membawa kita kepada ketaatan sepenuh hati atau segenap hati. Jika kita berkata kepada pasangan kita bahwa kita mengasihi dia pada waktu-waktu tertentu, tetapi kita sangat bergumul untuk mengasihi dia di waktu-waktu yang lain, maka hubungan kita sedang terancam dan bisa mengalami kehancuran. Tetapi ada orang yang menganggap Tuhan cukup dipuaskan dengan kasih yang kadang-kadang saja atau dengan ketaatan sebagian. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak bersedia diperlakukan demikian. Ketaatan tanpa kasih adalah legalisme. Ketaatan demi ketaatan itu sendiri tidak lebih daripada perfeksionisme yang mengarah kepada kesombongan jikalau di dalamnya tidak ada kasih. Jadi, ada juga banyak orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha mengembangkan disiplin dalam hidup mereka untuk menjadi orang-orang yang taat. Artinya, dia menaati apa yang sudah dijadwalkan, dia menaati apa yang diperintahkan, dan terlihat dia begitu disiplin. Memang disiplin rohani sangat membantu. Tetapi disiplin tidak pernah menggantikan atau tidak bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu sendiri adalah disiplin. Tuhan melihat melampaui kebiasaan baik kita, melampaui gaya hidup kita yang bermoral, dan melampaui keterlibatan kita dalam gereja, dan melihat jauh ke dalam hati kita yang terdalam. Jadi, apakah penyembahan kita hanya menjadi hal rutin dan yang kosong saja? Apakah kita kehilangan motivasi dalam membaca Alkitab, dalam memuji Tuhan? Apakah kehidupan doa kita hanya sebuah ritual? Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita evaluasi. Itu kalau kita melakukan segala sesuatu secara ritual saja, sebagai rutinitas, ketaatan tanpa kasih, nah hati-hatilah. Mungkin saja kita sedang semakin jauh dari Tuhan. Maka kembalilah kepada kasih yang semula, kasih yang sejati. Kasih adalah motivasi terbesar dalam relasi kita dengan Tuhan dan dalam melayani Dia. Karena itu sekali lagi, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia.
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, bicara tentang mengasihi, memang harus ada ketaatan di dalamnya. Tapi bicara ketaatan, jikalau tanpa kasih, maka itu hanya sebuah legalisme. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi di dalam segala ketundukan, ketaatan, segenap hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak hanya menjadikan kasih itu sebagai slogan, tetapi kasih itu memang dinyatakan di dalam segala aksi kami. Kami melakukan kasih itu dalam segala ketaatan. Dan kami rindu melalui melakukan perintah Tuhan ini, Tuhan dimuliakan dan kehidupan kami bisa berguna, berdampak secara positif dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.